Terima kasih Bu Rep. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanallah, alhamdulillah, para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan kesempatan, dan banyak lagi nikmat lain yang tak terhingga banyaknya. Oleh karena itu, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini, dan kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di Zoom Al-Asani sebagaimana biasa setiap ba'da subuh. Dan pagi ini kita membahas surah Al-Anfal ayat 61-62 di bimbing Buya Rizal didamping oleh Bu Wati Wardani dan telah diskusikan bersama Pak Hadril. Mudah-mudahan apa yang kita telah diskusikan, apa yang kita peroleh memberikan manfaat yang besar bagi kita. Baiklah, kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul alim. Wa in yuridu ay yahda'uka fa inna hasbakallah wallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka jika dia bermaksud menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindungmu, maka dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan para orang-orang beriman. Ayat ini jelaskan bahwa ayat wa in janabu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'alallah innahu wasamiul alim. Jika mereka condong ke perdamaian, maka terimalah dan bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi mengetahui. Artinya ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Islam mengutamakan perdamaian bila ada tanda kejujuran. Prinsip dasar Islam adalah kedamaian, bukan permusuhan. Apabila pemusuh menunjukkan keinginan damai dan apabila terlihat tanda-tanda kejujuran dalam niat mereka, maka wajib bagi Muslim untuk menerima perdamaian tersebut. Inilah menunjukkan kelembutan kasih sayang syariat Islam terhadap manusia. Perdamaian harus diterima meskipun ada kekhawatiran. Maksudnya bahwa meskipun mungkin ada kekhawatiran bahwa pihak lawan tidak jujur, ayat ini memerintahkan untuk tetap menerima perdamaian selama tidak ada bukti yang kuat akan pengkhianatan. Karena itu Allah menutup ayatnya dengan bertawakal kepada Allah, berarti janganlah kamu takut akan makar manusia. Serahkan hasilnya kepada Allah. Yang ketiga, inilah strategi syar'i yang terbaik dalam Islam. Tidak memulai permusuhan, tidak melanjutkan perang jika pihak lawan ingin berdamai. Menerima perdamaian bukan tanda kelemahan, tapi bagian dari hikmah kemaslahatan umat. Perdamaian itu tidak bertentangan dengan keberanian, justru ada kebijaksanaan. Ayat ini mengajarkan kepada kita Islam mendahulukan perdamaian karena menerima perdamaian adalah perintah syar'i, bukanlah kelemahan. Tetap waspada dan bertawakal kepada Allah. Serahkan urusan niat dan akibatnya kepada Allah yang Maha mengetahui. Perang bukanlah tujuan Islam. Kedamaian adalah pilihan yang lebih tinggi selama tidak ada pengkhianatan dari pihak lawan. Ayat ini dijelaskan pula dalam surah At-Taubah ayat 29. Auzubillahi minasyaitonir rajim.
qatilul ladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tuna jizyah an yadi wahum saghirun. Perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Allah, yaitu orang yang diberi Alkitab kepada mereka hingga mereka membayar jizyah yang patuh dengan dan patuh, sedangkan mereka dalam keadaan tunduk. Jizyah itu adalah bagian dari pajak yang ditetapkan oleh pemerintah Islam kepada orang-orang yang bukan Islam untuk menjaga keamanan. Kemudian dijelaskan juga pada surah Al-Imran ayat 103, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wazkuru nikmatallahi 'alaikum iz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ihwana wa kuntum ala safa hupratim minan nari fa'anqazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu kamu pada masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Lalu Allah mempersatukan hati kamu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk. Kemudian kita masuki pada ayat Al-Anfal ayat 62. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in yuridu ayyahda'uka fa inna hasbakallah huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Situ jika mereka bermaksud menipumu, maka cukuplah Allah menjadi pelindungmu. Dia yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan para orang-orang beriman. Ayat ini dapat dijelaskan bahwa penipuan musuh adalah bagian sunatullah yang komplit. Yang tipu daya dalam perjanjian adalah sesuatu yang mungkin terjadi. Seorang mukmin tetap menerima perdamaian tetapi tidak menggantungkan rasa aman kepada manusia, melainkan kepada Allah. Dan ayat ini dapat menjelaskan bahwa jika mereka menambahkan perdamaian, menampakkan perdamaian namun menyembunyikan jahat, maka cukup Allah sebagai pelindung engkau. Artinya Allah akan membalas tipu daya musuh Allah yang membalas tipu daya musuh, dan Allah yang akan menjaga dan menguatkan dan memenangkan Rasul dan umat beriman. Nah, bergantunglah kepada Allah. Itu bergantung kepada Allah lebih kuat daripada segi strategi politik maupun militer. Kemudian Allah menolong Rasul itu dari dua hal. Pertolongannya langsung, yaitu Allah menolong Rasul dengan pertolongan yang tidak dimiliki oleh musuh, yaitu apa? Keberanian, keteguhan, dan rasa tenang. Bantuan malaikat pada saat yang diperlukan. Pertolongan itu bersifatnya pertolongan raib dan psikologis. Dukungan orang mukmin berupa para sahabat yang memberi loyalitas yang total, pengorbanan, perdamaian, keberanian, dan ketaatan kepada Rasul. Allah satukan hati mereka untuk memperkuat barisan Islam. Hikmah yang dipaham ayat ini oleh para salaf bahwa hati manusia tidak bisa dipercaya sepenuhnya, tetapi Allah bisa. Musuh mungkin berbohong, tetapi Allah tidak pernah membiarkan hambanya tertipu tanpa hikmah. Persatuan orang yang beriman adalah bagian pertolongan Allah. Rasulullah memang Rasul menang bukan karena strategi manusia, tetapi karena gabungan pertolongan Allah dan kekompakan kaum muslimin. Surah Al-Anfal ayat 58 Allah menjelaskan kepada kita, wa amma
wa imma tahafanna min qaumihi hiyanatan panzir ilaihim ala sawa'id innallaha la yuhibbul kha'inin. Jika kamu Muhammad khawatir akan terjadi pengkhianatan dari suatu kaum, dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat khianat. Al-Anfal 58. Dalam surah Al-Baqarah ayat 9 juga dijelaskan kepada kita, yukhadi'unallaha wallazina amanu wa ma ya'launa illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka menipu diri mereka sendiri sedangkan mereka tidak sadar. Dilanjutkan dalam surah Al-Imran ayat 173, Allah berfirman, allazina qala lahum nasu innan nasa qad jama'u lakum fahsauhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Yaitu orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka, maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Demikian penjelasan tentang ayat ini. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan ini memberikan pemahaman kita dan menguatkan kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap kita harus waspada, sebab jangan kita mempercayakan sesuatu kepada manusia, dipercayakanlah kepada Allah, bergantunglah kepada Allah, maka kita akan selamat. Demikian, mudah-mudahan memberi manfaat. Namun demikian, apa yang saya bacakan ini mungkin terjadi kekeliruan, itu adalah keterbatasan yang ada pada kami, mohon dimaafkan. Kepada Allah kita minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.